Asam klorida merupakan larutan jernih tidak berwarna dari hidrogen klorida. Asam ini sangat korosif dan merupakan asam mineral kuat yang banyak digunakan dalam industri. Berdasarkan sejarahnya, proses pembuatan HCl pertama kali diperkenalkan oleh Lavoisier pada tahun 1789. Pada saat itu, HCl diperkenalkan sebagai gas amonia, yaitu berupa klorin dalam gugusan senyawa anorganik. Asam klorida juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Untuk sifat kimianya, asam klorida merupakan asam monoprotik yang paling tidak mungkin menjalani reaksi reduksi oksidasi. Asam klorida ini terdiri dari ion non-reaktif dan non-toksik. Untuk sifat fisikanya, terdiri dari titik-titik dan titik lebur, densitas, dan pH yang bergantung pada konsentrasi atau molaritas asam klorida itu sendiri. Molaritasnya berkisar dari larutan dalam air pada konsentrasi sangat rendah yang mendekati 0% hingga konsentrasi melebihi 40%. Adapun kegunaan dari asam klorida, di mana asam klorida digunakan pada industri logam untuk menghilangkan karat atau kerak besi oksida dari besi atau baja. Yang kedua, asam klorida digunakan untuk mengatur pH suatu larutan. Biasanya digunakan pada industri makanan, farmasi, dan air minum. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk sejumlah besar aplikasi dari skala kecil, seperti bahan pembersih pada rumah tangga dan industri manufaktur. Dan dalam pemilihan proses pembuatannya meliputi 3 hal ini. Selanjutnya, proses pembuatan HCl. Berikut diagram alir proses pembuatan HCl. Dari diagram alir ini, proses diawali di mana gas hidrogen dan juga gas klorida dipompa menggunakan centrifugal pump menuju heat exchanger, di mana suhunya diturunkan dan kemudian dialirkan ke dalam reaktor. Di dalam reaktor, reaksi berlangsung pada suhu 140 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Reaksi hidrogen dan klorida menghasilkan HCl dalam bentuk gas. HCl dalam bentuk gas ini kemudian dimasukkan ke dalam heat exchanger dan dipompakan menggunakan centrifugal pump dan juga absorber. Di absorber ini, gas HCl akan diabsorpsi dengan air yang sebelumnya dipompa oleh centrifugal pump. Suhunya kemudian diturunkan. Nah, jadi di sini asam klorida dalam bentuk gas ini diabsorpsi menggunakan air dan dihasilkan asam klorida dengan konsentrasi sebesar 38%. Nah, dari absorpsi ini masih ada sisa HCl yang belum terabsorpsi. Kemudian dialirkan dan dipompa menggunakan centrifugal pump menuju ke tile tower. Prinsipnya sama dengan absorber, di mana gas HCl akan diabsorpsi menggunakan air yang dipompakan langsung menggunakan centrifugal pump. Kemudian suhunya diturunkan. Jadi suhunya nanti di tile tower sama dengan saat di absorber menggunakan air. Setelah dijerat dengan air ini akan menghasilkan HCl sebesar 38% dan dialirkan ke storage.